Shalom, selamat pagi. Saya berharap Anda semua hari ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul berfungsi sebagai garam bagi dunia. Kita baca dari Injil Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang percaya adalah garam dunia. Artinya Anda dan saya adalah garam dunia. Yesus meminta agar kita menjalankan fungsi garam bagi dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita benar-benar berfungsi sebagai garam. Nah, setidaknya ada 3 fungsi garam yang hari ini kita akan renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, garam berfungsi untuk mengawetkan atau mencegah kebusukan. Saudara, pada zaman dahulu kebanyakan tidak ada kulkas ya, tidak ada freezer. Artinya mereka akan mengawetkan makanan dengan menggunakan garam. Bahkan sekarang kita masih kenal yang namanya ikan asin. Nah, ikan asin itu adalah ikan fresh yang diasinkan agar dia bisa tahan lama, awet. Nah, jika dikatakan bahwa kita adalah garam dunia, artinya kita harus mencegah dunia dari kebusukan rohani. Kita bisa melakukan hal ini tentunya dengan memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus kepada dunia, dan tentunya disertai dengan kesaksian hidup yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jika kita menyaksikan tentang Kristus kepada orang lain dan mereka mau datang kepada Kristus, maka kita akan mencegah mereka dari pembusukan secara rohani. Nah, yang kedua, garam berfungsi untuk memberi rasa enak pada makanan. Bagaimanapun pandainya seorang koki masak, kalau tidak ada garam, itu makanan jadi hambar. Nah, kalau makanan hambar biasanya kita bilang itu tidak enak. Nah, jadi garam itu memberi rasa enak pada makanan. Ketika kita menjadi garam dunia, artinya kehadiran kita seharusnya memberi rasa enak, memberi rasa nikmat yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka seharusnya merasa senang, mereka merasa tenang, merasa nyaman ketika kita ada bersama dengan mereka di lingkungan mereka. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara kita mengasihi mereka, menolong mereka, melakukan hal-hal yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Memang kita harus sadari hidup orang Kristen yang bagaimanapun baiknya tidak akan pernah bisa selalu menyenangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi setiap orang percaya harusnya tetap punya sikap untuk mau melakukan yang terbaik dan memberi rasa enak bagi lingkungannya. Yang ketiga, fungsi garam adalah memberi pengaruh, bukan dipengaruhi. Kalau garam dimasukkan ke dalam makanan, garam menjadikan makanan itu asin. Jadi garam itu mempengaruhi rasa dari makanan itu. Nah, jika kita adalah garam dunia, maka kita harus mempengaruhi dunia ini dan bukan sebaliknya dunia yang mempengaruhi kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudaraku, apakah saat ini kita telah mempengaruhi dunia atau malah kita dipengaruhi oleh dunia? Apakah kita telah mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk berbuat baik, untuk memiliki gaya hidup yang baik, dan mereka kita pengaruhi untuk mereka bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Nah, saudaraku, kerjakanlah fungsi kita sebagai garam. Bagi dunia ini, cegahlah kebusukan rohani, berilah rasa enak dan nyaman bagi sekeliling kita. Berilah pengaruh yang baik bagi dunia ini. Nah, saat kita berfungsi dengan benar sebagai garam yang bisa dirasakan manfaatnya oleh dunia, maka banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau melakukan fungsi kami sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Kami akan mencegah kebusukan rohani yang ada di sekitar kami. Kami juga akan memberikan rasa nyaman. Kami akan memberikan pengaruh yang baik kami bagi dunia ini, Tuhan. Lewat kehadiran kami, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.